beliau baru berusia 18-19. Ya, ini ditangkap. Beliau itu sebenarnya mengajukan beberapa syarat untuk tunduk kepada Belanda, yang syarat itu sangat berat untuk dipenuhi. Tapi ternyata demi mematahkan pengerawan Pangeran Diponegoro, semua syarat itu dipenuhi. Belum minta 1000 seragam pasukannya, namanya pasukan Mustafid, gitu ya, pasukan bergodo pinilih bahasa Jawanya, itu pasukan terpilih. Ini harus pakai sorban lengkap dengan berbagai berbagai atributnya. Beliau minta uang 10.000 ringgit, beliau minta diberikan kuasa untuk merintah, minta pangkat tertinggi yang bisa diambil dalam militer. Kemudian beliau juga minta harus tetap pakai sorban, nggak boleh diminta untuk ganti dengan pakaian lain. Dalam pasukannya 1000 orang itu akhirnya dibuang ke Sumatera Barat untuk memerangi kaum Padri, berperang dengan pasukannya Tuanku Imam Bonjol. Begitu sadar ini saudara kita, beliau berbalik melawan Belanda lagi, membantu pasukan Padri, kemudian beliau dibuang ke Bengkulu. Bengkulu. Nah, maka gelar pasukan Diponegoro ini, Ustadz, semuanya meniru Janisari. Persis hierarki militernya persis Janisari Turki. Jadi pangkat tertinggi itu Ali Basyah, hanya ada 3 Ali Basyah di pasukan Diponegoro. Di bawahnya Ali Basyah atau Ali Pasha itu adalah Pasha atau Basah. Basah di bawah, di bawah Pasha atau Basah itu ada Dulah, ada Angadulah gitu ya, Daulah dan lain sebagainya yang kemudian turun ke bawah. Nama kesatuan pasukannya ada yang Turkish, ada yang Bulkio gitu ya. Jadi kesatuan resminya ada yang dari Bulgaristan, kemudian ada Arkio yang kemudian komandan-komandannya orang Arab gitu ya. Kemudian ada Borjomuah gitu ya. Ada kemudian berbagai macam kesatuan yang semuanya sesuai hierarkis militer Turki. Jadi ini yang jadi penelitiannya Dr. Saleh Asad Jamhari. Diponegoro ini bukan gaya militer Eropa, bukan gaya militer Jawa, gaya militernya Turki. Jadi sangat-sangat Ottoman oriented. Ini lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis oleh seorang pelukis Belanda namanya Nicolaas Pieneman. Nah, The Onderwerping van Diponegoro aan Lieutenant General de Kock. Dia beri judul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Jadi lukisan ini dianggap sangat politis karena di sini tampak Diponegoro seperti orang linglung, dan frustasi. Ini pasukan beliau, kita bisa lihat seragamnya saat pakai sorban, pakai pakai rompi, kemudian pakai kain batiknya jadi selempang di bawah. Iya, ini sangat-sangat Turki. Ini juga. Ini pasukan beliau. Ini digambarkan seakan-akan ini 2 pengikut beliau sangat sangat terpukul dengan penyerahan ini. Nah, ini Jenderal de Kock dengan postur menang gitu ya, posenya pose menang. Nah, Raden Saleh ini salah seorang pelukis Indonesia, pelukis Nusantara yang kemudian melukisnya tahun 1857. Ini membuat interpretasi baru atas penangkapan Pangeran Diponegoro. Di sini Pangeran Diponegoro tampak marah karena ditipu. Di sini ada istrinya tampak menangis karena kemudian suaminya ditipu. Ini istrinya. Ini ada pengikut beliau yang kemudian bingung harus berbuat apa. Tapi kita lihat seragamnya sama, pakai sorban gitu, semuanya seperti ini. Jadi Pangeran Diponegoro di Magelang itu beliau nulis dalam babatnya, sebenarnya kalau aku mau aku bisa membunuh jenderal ini. Tapi itu akan menjadi aib seorang mukmin yang membunuh orang yang sedang dalam perundingan. Gitu. Itu beliau tidak mau. Kalau kita ke Magelang kita bisa lihat kursi beliau itu lengan kanannya hancur. Jadi bekas beliau menahan amarah yang sangat itu, belum menekan kursinya sampai kursi itu remuk gitu ya, lengan kursinya. Padahal kursi jati keras sekali, bekasnya kelihatan karena kemarahan beliau yang luar biasa. Jadi ditipu. Itu suasana Idul Fitri Ustaz, tanggal 2 Syawal beliau ditangkap itu. Jadi ketika beliau ditanya, loh saya itu kesini gitu ya, orang muda ketemu sama orang tua. Tradisi kami sebagai seorang muslim mengunjungi yang tua di Idul Fitri, tapi Anda sudah berlaku culas kepada kami, justru kami ditangkap seperti ini. Ini kereta yang mengawal beliau dikawal oleh 500 husar, 500 kavaleri. Langsung beliau dimasukkan kereta, dibawa ke Semarang, dari Semarang dibawa ke Batavia, dari Batavia dibawa ke Manado, 3 tahun ditahan di Manado. Ternyata ada khawatir ketemu dengan
Kiai Mojo yang ada di Tondano dipindahlah ke Makassar. Kemudian beliau sampai wafat di Makassar. Beliau itu umurnya total 70 tahun. Tapi dari tahun 1830 berarti sekitar usia beliau 45 tahun. Berarti 25 tahun usia beliau dihabiskan di tawanan dan pembuangan. Ini yang kemudian kita lihat di sini. Ini beliau ini simbol dari perlawanan seluruh Nusantara, karena ketika beliau berjuang maka seluruh unsur masyarakat Jawa itu terlibat, dari para ulama, santri, bangsawan itu ada sekitar 60% Pangeran Keraton Yogyakarta itu ikut berperang bersama Diponegoro. Dan kemudian sebagian gugur. Salah satu yang paling dahsyat cerita gugurnya itu Pangeran Ngabei, gugurnya di Kulon Progo. Itu heroik sekali, ya, heroik sekali gugur beliau. Dan kehilangan Pangeran Ngabei ini yang kemudian membuat salah satunya Pangeran Diponegoro sangat-sangat shock gitu ya, karena Pangeran Ngabei ini salah satu pejuang di sisi beliau yang paling gigih gitu. Ini makam beliau di Makassar, diresmikan oleh Bung Karno tahun 50. Ini Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Iya. Kalau inskripsi di di stempelnya beliau bukan Amirul Mukminin, Kabirul Mukminin. Kabirul Mukminin. Dan ini bukan Khalifatullah. Di inskripsi stempel beliau Khalifatur Rasulillah. Khalifatur Rasulillah. Jadi ini menunjukkan pemahaman keagamaan yang lebih baik daripada yang menggunakan gelar Khalifatullah. Khalifatullah. Ya, Sultan Abdul Hamid Heri Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatur Rasulillahi As-Tsani. Beliau menggunakan kata As-Tsani karena Abdul Hamid I adalah Sultan Turki Utsmani pada saat beliau lahir. Jadi di belakang As-Tsani. Khalifatur Rasulillah As-Tsani. Iya. Tanah Jawi ada. Iya. Jadi beliau ini darah Nusantara berkumpul. Jadi ada nenek dari Madura, ada nenek buyut dari Bima dan Goa. Ternyata ibunya Sultan Abdul Qahir dari Bima, dari Goa. Dari Gua Talu. Iya, jadi ini interpretasi yang berbeda terhadap satu peristiwa yang sama. Di sini lemes beliau, di sini beliau sangat murka. Baju dalaman beliau ini bergaris-garis yang bagus ini dijadikan inspirasi oleh Pak Fani untuk bikin koko seri Diponegoro di Purwada. Udah. Iya. Berarti memberi. Insyaallah. Nah, ini sorbannya Kiai Mojo ini yang paling rapi. Apa? Ini jenggot tusuk sate. Jenggotnya beliau tipis tapi panjang. Nah, Kiai Mojo ini di makamnya di Tondano ada inskripsi tertulis lahir 1764, wafat 1849. Ada kesalahan sedikit di situ. Yang lahir 1764 adalah Kiai Mojo Sepuh, bapak beliau. Ini beliau lebih muda dari Pangeran Diponegoro. Beliau baru lahir tahun 1792. Jadi Diponegoro 1785, ini lahir 1792. Maka ketika perang Diponegoro pecah, beliau baru umur 33 tahun. 8 ditambah 25, 33 tahun. Pangeran Diponegoro umur 40, Kiai Mojo umur 33 ketika perang Diponegoro pecah. Iya. Ini umur 33. Seumur saya. Yang lebih muda lagi bawahnya, Pak ya. Nah. Ya, ini 15 tahun ketika jadi panglima. 18 tahun ketika ditangkap. Kita umur 40 baru mau belajar naik kuda. Iya. Semua Itu pun tuh update status. Sentot Prawiro Dirjo ini keturunan dari Ronggo Prawiro Sentiko. Ronggo Prawiro Sentiko itu Bupati Wedana Mancanegara Timur. Jadi Gubernur Jawa Timur pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Nah, dia juga adalah kakak ipar dari Sultan Hamengkubuwono I. Jadi nasab mereka ketemu di situ. Nasab mereka ketemu di
Dan Sultan Hamengkubuwono I atasnya jadi tua. Nah, marga kakeknya Ronggo Prawiro Sentiko itu namanya marganya Basyaiban. Jadi ini berdarah Arab. Nah, jadi di Ponorogo juga dapat darah Arab dari nenek buyutnya juga sama itu. Di Santri PMT ada yang Basyaiban ya? ada kah? Oh, malah belum tahu. Nah, beliau ini makanya keturunannya di keturunannya Sentot itu kalau kita ketemu, saya ketemu dengan namanya Pak Eko di Inggris, di London. Ada Dr. Handika Ramadan di UI dan sebagainya itu. Kemudian kalau sekarang ya bintang film ya Hamas Syahid itu. Itu keturunannya Sentot itu tinggi-tinggi orangnya. Keturunan Sentot itu tinggi-tinggi. Dari ibunya. Oke, kita sambil jalan ya, banyak hal. Adalah pohon sawo. Kalau dijajar-jajar maka ini kode. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1930, pengikutnya menyebar ke seluruh Jawa dan bahkan seluruh Nusantara. Di tempat-tempat mereka memulai dakwah, dan akan terlihat betapa luar biasanya dakwah Pangeran Diponegoro ini menyebar kemana-mana. Para laskar dan keturunannya ini mempunyai satu penanda. Mereka menanam pohon sawo di depan rumah jajar-jajar. Coba cek rumahnya kakek buyut, kakek canggah, kalau ada pohon sawo jajar-jajar, berarti kita satu front, gitu ya. Kita satu simbol antar satu teman dengan yang lain mengenali dengan pohon sawo berjajar-jajar. Karena sawo tadi adalah sawu sufu vakum, luruskan saf-saf kalian. Iya, sawo itu sawu sufu vakum, luruskan saf-saf kalian. Karena satu lagi biasanya ditanam pohon sawo kecek, Manil Karakauki itu. Sawo kecek itu kenapa? Sarwo becek. Kalau Anda menantikan kedatangan pemimpin yang akan memimpin jihad lagi, Anda harus menanam kebaikan sarwo becek. Sawo kecek itu sarwo becek, serba baik kepada lingkungan. Itu kekuatan terbesarnya Pangeran Diponegoro itu kan dukungan rakyat. Beliau itu tahun 1829 bulan September sudah hampir tertangkap di pertempuran yang disebut sebagai pengepungan di Gowong di dekat Selarong juga. Ya. Itu setelah itu Jenderal de Kock mengumumkan hadiah 20.000 gulden untuk kepala Diponegoro. Beliau itu tinggal berjihad. Berapa itu 20.000 gulden sekarang? Nilai sekarang saya belum cek lagi ya. 20.000 gulden itu saya kira Gulden itu berarti 1 dinar? Enggak ya? lebih. Berarti Iya. 20.000 dinar. 20.000 golden itu Triliun. besar sekali. Yang jelas begini, 1000 kalinya 20.000 golden itu sudah cukup untuk membangkrutkan Belanda. Kehilangan 1000 kalinya itu membangkrutkan kerajaan Belanda. 20 juta gulden kas Belanda habis itu, Belgia jadi merdeka, itu ya. Dan kemudian Belanda di Jawa ini hancur-hancuran. Itu. Nah ini pendopo beliau, pendopo Ageng Tegarrejo. Lewat jalur yang baik. Ya, yuk. Yuk. Pangeran Diponegoro nyamplok pakai selop. Gimana kan? Reka adegan? Oh, reka adegannya harusnya di keraton. Itu di Bangsal Sri Manganti. Iya, sempat ya. Tapi insya Allah sedang saya tulis Ustaz riwayat tentang beliau. Mohon doanya mudah-mudahan selesai Maret ini. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Ini pendopo beliau. Nah di sini biasanya, nah ini ukirannya salak. Yang tadi kita makan Ustaz, salak. Kenapa salak? Karena di sini tempat mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Salak itu man salaka tariqan. Jadi tiap tempat beda-beda ukiran. Iya. Kalau ke Masjid Gede, saya tadi cerita sama Ustaz Abdul Somad, ada waluh untuk pagar, karena pagarnya manusia dari api neraka itu adalah wallah, kul huwallahu ahad, waluh. Nah, kalau di atas biasanya, ini ada nanas. Nanas ini pojok-pojok ini nanas. Kenapa nanas? Kul a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Kebanyakan nanti lunglungan seperti ini, pohon sulur-suluran satu sama lain, karena lunglungan itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tulung-tulungan. Lunglungan itu tulung-tulungan. Juga bermakna aslu hasabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha. Kenapa anas di atas? Nanas. Kenapa nanas di atas? Karena kita memohon perlindungan kepada Rabbnya manusia, ilahnya manusia, maliknya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Memberi ilmu. Itu atas pasti sulur-sulur tulung-tulungan, dan itu juga nunggak semi itu aslu hasabitun wa far'uha fis sama. Ini sama kaligrafinya, Allah di atas, Muhammad di bawah. Allah di atas, Muhammad di bawah, semua. Ini basicnya Mataram semua begitu. Kalau kita lihat Keraton Yogyakarta semuanya begitu. Kalau kita lihat Keraton Surakarta sebagian, karena yang membangun Keraton Surakarta itu adalah Sultan pertama Yogyakarta ketika masih jadi pangeran, karena beliau membangunkan untuk kakaknya Sunan Pakubuwono II. Ceritanya begini, Mataram itu bermulanya kan di kota gede. Mataram itu bermulanya di kota gede. Kota gede kemudian oleh Sultan Agung ibu kota dipindahkan karena sudah terlalu lama, pindah ke Karta. Dari Karta ke Pleret. Nah, ibu kota terindah itu Pleret. Nah, diperkirakan ibu kota Pleret itu lebih indah dari Keraton Yogyakarta, karena ada laut buatan, gitu ya, Segoroyoso itu, dikelilingi Segoroyoso. Jadi dia kayak pulau di tengah gitu. Istilahnya indah sekali Keraton Pleret itu. Kemudian Pleret diserbu Trunojoyo, hancur, pindah ke Kartasura. Kartasura tinggal ompaknya sekarang. Hilang keratonnya. Kemudian dari Kartasura pindah ke Surakarta. Nah, di Surakarta kemudian terjadi pemberontakan Pangeran Mangkubumi itu melawan Belanda dan melawan pejabat-pejabat keraton yang terkooptasi Belanda. Maka terbelah jadi dua Kesultanan Mataram. Separuh Surakarta, separuh Yogyakarta. Gitu. Yuk. Ini kayaknya repro. Kalau lukisan aslinya dibikin oleh Basuki Abdullah. Keris yang beliau pakai ini sekarang tersimpan di Wina, Austria. Ayo kita rebut kembali. Jadi ini keris ini oleh De Kok dirampas sebagai bukti kekalahan Diponegoro. Kemudian diserahkan kepada Raja Willem I dari Belanda. Oleh Raja Willem diberikan sebagai hadiah kepada Raja Prusia yang waktu itu berkedudukan kerajaan Prusia itu beribu kota di Vienna di Austria. Makanya sampai ke sana. Iya. Ini kerisnya Gayaman Yogyakarta itu, ini dedernya dari kayu tayuman. Biasanya ini kayu timoho. Kemudian ini pendoknya bunton di Solorok begitu. Nah, kalau Keraton Yogyakarta ini punya kekhasan kalau bikin berbagai perangkat kan pakai perlambang. Nah, Sultan Hamengkubuwono itu paling suka ayat yang tadi pagi dibaca oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi. 1. Beliau itu menunjukkan 8 sifat raja itu dari sifat Ibadur Rahman. Jadi salah satu sifat Ibadur Rahman yang paling banyak diterjemahkan oleh beliau itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu keanggunan itu adalah ciri khas Yogyakarta. Maka biasanya di sini ukirannya bulu-bulu merak, kemudian ini kayunya kayu gaharu. Kenapa Jogja itu suka kayu gaharu dan lukiran merak? Karena kayu gaharu itu makin dilukai makin wangi. Jadi seorang mukmin itu kalau makin dilukai makin wangi. Makin dilukai makin wangi, makin booming. Kemudian merak itu kalau diganggu bulunya dimegarkan. Merak itu kalau diganggu bulunya dimegarkan. Dia menampakkan keindahannya, keanggunannya. Jadi kalau diganggu itu dia menampakkan keindahannya. Makin gitu. ditahdir makin banyak follower. Iya, itu gaharu. Gaharu itu begitu. Makin dilukai makin wangi. Makin dilukai makin wangi. Itu. Nah, curangnya Sultan Mangkubumi kan begitu. Itu siap. Gelembuknya Sultan Mangkubumi yang Solo itu dibikinkan kerisnya oleh beliau untuk keponakannya. Kayunya pakai kayu cendana. Kenapa kayu cendana? Pohon cendana itu parasit. Jadi akal-akalnya itu main itu. Heran, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Yuk, kita keluar lihat tembok yang dijebol Pangeran Diponegoro ketika beliau lolos. Ini pakaian beliau, salah satu lukisan paling jelasnya. Nanti ada pakaian
Dari full heart, nah, bentuknya seperti ini. Sama. Nah, ini case beliau, ini apa namanya, ada apa namanya, selutnya, bagus sekali. Gayaman. Gayaman itu memang untuk dipakai perang. Jadi kalau warangka yang tadi seperti kapal penuh tadi, itu dipakai untuk seremonial. Tapi kalau untuk perang dipakai begini. Dan beliau memakai keris di depan, tandanya beliau ulama. Orang Jawa ini hanya membolehkan ulama pakai keris di depan. Spesial, karena ulama itu boleh membela diri, gitu ya. Ulama itu depan. Para ulama itu berharga, boleh membela diri langsung. Kalau bangsawan di belakang. Kalau sekarang ulama sekarang handphone. Samsungnya di depan. Iya. Apple di belakang. Jadi ada yang salah paham, mengira bahwa sorban ini apa namanya? Sorban ini dikiranya pakaian perang kok kayak gitu. Beliau pakai sorban ketika berperang untuk menunjukkan bahwa ini jihad suci. Jadi kan beliau tafsirnya Rasulullah itu pakai sorban, tapi kalau perang pakai helm, gitu. Ada ustadz yang mengatakan begitu. Jadi nggak mungkin Pangeran Diponegoro itu berperang pakai sorban begituan. Enggak, beliau memang berperang dengan memakai sorban dengan niat untuk menunjukkan ini perang suci gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma Pangeran Diponegoro, sezaman dengan beliau nanti apalagi zaman sesudahnya semuanya pakai pakaian perang itu begini. Hatta Umar Mukhtar fi Libya. Iya, Pak. Nanti memakaikan sorban ke kepala Sayyidina Ali. Betul, masyaallah. Ma'ala ra'sihi imamatul sauda. Masyaallah. Kepalanya sorban. Iya. Nah, Pangeran Diponegoro suka memakai sorban ini, ada beberapa kesalahan interpretasi, seakan putih, selalu putih. Padahal beliau warna kesukaan beliau itu kalau nggak hijau, hitam, putih, tiga itu. Hijau. Iya, ini hijau. Ini sesuai dengan apa namanya bahasa keraton Yogyakartanya itu ubel-ubel cinde. Nah, Sultan Agung itu pakainya ubel-ubel cinde. Hamengkubuwono I ketika jihad pakainya ubel-ubel cinde. Cinde itu hijau, Ustaz. Ubel-ubel itu imamah. Ubel-ubel cinde. Imamatul Ya, ukurannya memang seperti ini. Jadi Pangeran Diponegoro lokasinya memang di sini. iya, beliau karena depan dan timur sudah dikepung habis oleh pasukan Belanda, satu-satunya yang masih terbuka untuk beliau keluar itu barat. Sehingga beliau bergerak ke barat dengan menjebol tembok ini. Kemudian di luar disambut oleh salah seorang pengurus kudanya, jadi kandang kudanya itu di luar di situ, bukan di dalam. Nah, kemudian naik kuda namanya Kiai Gentayu, kemudian beliau bergerak ke arah barat. Ya. Di dalam sejarah itu ditulis oleh para penulis Belanda, Diponegoro itu ngejek kami ketika meloloskan diri. Jadi dia di atas kuda itu kayak nari, gitu, kayak nari tanda, gitu. Jadi beliau itu memang apa namanya, keterampilannya naik kuda dari semua pangeran Yogyakarta nggak ada yang menandingi. Tingginya segini juga, tuh. Iya, yang dijebol segini. Memang orangnya tinggi beliau itu. Coba kalau ke Magelang nanti sempatkan di museum Karesidenan Magelang tempat beliau ditangkap itu ada jubah beliau kan tertinggal. Nah, jubah beliau yang tertinggal dibikin repronya, ukurannya persis sama, kita bisa nyoba pakai. Saya keleng seragam. Tinggi sekali beliau. Padahal beliau itu kalau di lukisan kalau pakai jubah kayaknya terangkat segini. Tapi kita pakai itu. Dan makam beliau yang di Makassar kan nisannya juga 2,5 meter. Gitu. Iya. Tinggi dulu, ini lebih pendek dari aslinya. Aslinya 3 meter tingginya tembok Tegarrejo itu. Ini kan tanahnya udah diuruk. Gitu ya. Tapi juga untuk turhibuna bihi adullahi wa aduakum. Ketika beliau jebol, kan nanti Belanda lihat, wah, gitu kan. Kekuatan fisik beliau itu luar biasa. Tangan kosong. Di gini, gitu. Praktekan, Pak. Saya pakai HP. Kayak gitu. Kalau bulldozer. Nah, di seberang dalam Tegarrejo ini, di dekat kali, Sampai di depan Ustaz Nawif. di dekat sungai itu ada pesanggrahan satu lagi namanya Selorjo. Nah, di situ Pangeran Diponegoro biasanya apa namanya? Durtahanus itu di bawah pohon kemuning.